Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Halik, NDH 02, peserta Latsar CPNS Angkatan 15 Puslatbang KDO Delan Samarinda. Kali ini saya akan meresum materi anti korupsi yang dibawakan oleh Pak Hari. Pak Hari. Nah, apa yang diharapkan atau apa tujuan dari pembelajaran anti korupsi ini? Ya, tentu adalah diharapkan peserta, dalam hal ini kami sebagai calon ASN, mampu membentuk perilaku yang amanah dan jujur, serta berperan dalam pencegahan. Tentu pencegahan yang dimaksud adalah mencegah terjadinya korupsi di lingkungan atau unit kerja kita masing-masing. Ya. Korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruption, yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai busuk atau palsu atau suap. Kalau dalam Kamus Hukum, korupsi adalah suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik negara atau perusahaan atau barang perusahaan dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Nah, kalau dalam undang-undang, korupsi diartikan sebagai setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau memperkaya orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ya. Kita bisa lihat gambaran kekayaan alam Indonesia. Kita bisa lihat ya, kekayaan alamnya baik itu dari sektor migas, pertambangan, sektor pariwisata maupun sektor pertaniannya. Ya. Tapi apa yang terjadi? Inilah realita yang ada di negara kita yang tidak bisa dipungkiri, dampak yang ditimbulkan dari perbuatan korupsi. Di gambar pertama, gedung sekolah yang sebenarnya kalau kita lihat sangat tidak layak. Kemudian yang kedua adalah jalanan dan gambar yang lain tidak meratanya hak kepada setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Nah, kenapa? Ya, kenapa kita kaya tapi belum sejahtera? Karena korupsi tidak hanya berdampak pada kehidupan saja, tetapi korupsi merupakan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Ya. Ini adalah grafik tingkat kemiskinan di bangsa kita, di negara kita. Memang dari tahun ke tahun menurun, tapi tetap ada. Dari tahun 2012 hingga tahun 2018-2019 memang kalau kita lihat dari grafiknya selalu menurun, tapi tetap saja ada. Yang kita inginkan bagaimana caranya supaya kemiskinan itu menjadi 0%. Ya, ini adalah rumus umum korupsi, yaitu C sama dengan D tambah M dikurang A, di mana C-nya adalah korupsi, D adalah diskresi, yaitu perbuatan yang menerobos aturan ya dengan kesepakatan bersama, atau bisa juga diartikan kebebasan bertindak. Kemudian M-nya adalah monopoli, A-nya adalah accountable ya, jika sifat
akuntabel tidak dimiliki oleh seseorang, maka peluang untuk melakukan tindakan korupsi itu sangat besar. Karena salah satu nilai akuntabel adalah nilai kejujuran. Jadi jika tidak mempunyai nilai itu, akuntabel personal, maka kemungkinan, apalagi kalau dia seorang pejabat publik, maka kemungkinan peluang untuk melakukan tindakan korupsi sangat besar. Ya, ada 3 tingkatan korupsi. Yang pertama adalah material benefit, yaitu mendapatkan keuntungan material yang bukan haknya melalui kekuasaan. Kemudian yang kedua adalah abuse of power, yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang ketiga adalah betrayal of trust, yaitu pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan oleh publik. Ya. Kemudian ini adalah rumusan korupsi, kenapa bisa terjadi. Yang pertama adalah karena adanya niat, ya, niat. Kemudian dari segi perilaku, ya, perilaku mungkin gaya hidup, ya. Maklumlah kita bangsa Indonesia adalah budayanya adalah budaya konsumtif, ya. Kemudian ditambah lagi dengan aturan, ya, aturan yang masih lemah, kelemahan sistem. Kemudian ada yang kesempatan, ya, kelemahan sistem yang ada di bangsa kita adalah karena belum ada hukum yang bisa mengakibatkan efek jera bagi pelaku tindakan korupsi. Maka terjadilah tindakan korupsi, ya. Ya, ada beberapa jenis tindak pidana korupsi. Yang pertama adalah terkait keuangan negara atau perekonomian negara. Kemudian yang kedua adalah suap menyuap, kemudian penggelapan dalam jabatan, kemudian pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang ketiga adalah korupsi terkait gratifikasi. Ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan dalam upaya pencegahan? Yang pertama adalah tentu harus ada niat terlebih dahulu bahwa kita harus menghentikan atau tidak melakukan. Ya. Kemudian yang kedua adalah semangat, dan yang ketiga adalah komitmen. Ya, komitmen kalau dalam bahasa agamanya mungkin istiqomah, ya. Jadi kita tetap istiqomah terhadap niat kita, terhadap semangat kita untuk tidak melakukan tindakan yang namanya korupsi. Ya. Kemudian harus yakin dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan, dibuktikan dengan perbuatan, ya, bahwa apa yang kita niatkan memang bisa kita lakukan. Ya, saya kira sekian dari saya, ringkasan materi tentang anti korupsi. Kita sama-sama maju melawan korupsi. Kita sama-sama bisa menghentikan korupsi, pantang menerima gratifikasi dalam bentuk apapun, sehingga dengan terlaksananya itu semua, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang maju, bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.